SPM yang dimauin pemerintah, sebetulnya pemerintah tahu kalau dengan uang 900.000 untuk SD per tahun itu yang nggak memenuhi SPM sebetulnya. Mungkin jangan jauh-jauh ke 3T mungkin ya. Di berapa waktu kan kita juga pernah main ke Kabupaten Tangerang, kemana itu kan juga banyak daerah-daerah pesisir misalnya yang wah ternyata akses ke sekolah itu 45 menit misalnya. Semua sekolah gratis. Ada temen yang sekolah di sekolah yang keren itu mahal sekali lah. Anakmu gratis tuh tahun depan gitu. Ya, enggak. Ya, pada tanggal 27 Mei 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 3 garing PUU garis 22 Romawi garing 2024 tentang pendidikan dasar. Dalam putusan ini, MK menyampaikan bahwa negara wajib membiayai keseluruhan pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, putusan MK ini dikeluarkan berdasarkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII) bersama 3 orang ibu rumah tangga. Ada 3 orang ibu yang mengajukan, Ibu Fatia, Ibu Novian Nisa, dan Ibu Rizky Kai dan Riris Ajiningrum. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan nama nanti ya. Terus, nah putusan MK ini mengejutkan bagi seluruh rakyat Indonesia karena sebenarnya pemerintah sudah mempunyai mandatory spending untuk pendidikan 20% dari APBN dan pendidikan kita juga sudah banyak sebenarnya mengalami perkembangan, namun juga begitu juga di samping begitu banyak perkembangan, tetapi juga kita tidak menutup mata bahwa ada sejumlah permasalahan dalam akses pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 juga sudah memandatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dasar dan negara wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Nah, kita sekarang sudah kehadiran oleh 3 orang narasumber. Yang pertama Pak Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jakarta. Nanti beliau akan menerangkan apa sih Perkumpulan Wali Murid tersebut. Dan yang kedua kita kehadiran narasumber yang kedua kita Mas Ari Hardi, JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir tentu saja dari Sekmas Fitra, teman kita, beliau adalah Beta Anugrah yang khusus mengamati dan mengkaji anggaran-anggaran sektor pendidikan. Nah, sekarang kita mau membahas ya, apa sih sebenarnya latar belakang dari GR yang dilakukan oleh JPII dan apakah putusan MK tersebut sudah memenuhi harapan dari pemohon GR. Nah, yang pertama saya mau bertanya ini kepada Pak Jumono. Pak Jumono, apa sih itu Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 ini apa? Dan apa yang melatar belakangi adanya perkumpulan ini? Perkumpulan Wali Murid ini adalah sebetulnya sebuah entitas orang tua murid yang pada tahun 2006-2007 itu mengalami mengalami banyak hambatan soal pembiayaan di sekolah-sekolah. Walaupun sejak tahun 2005-2004 sekolah-sekolah negeri di Jakarta itu sudah bebas biaya, tapi masih ada aja pungutan-pungutan yang terjadi di sekolah. Nah, pungutan-pungutan di sekolah ini kemudian menjadi beban orang tua murid. Nah, dari pengalaman kesusahan yang sama dari berbagai sekolah orang tua murid, kemudian kami dipertemukan secara tidak sengaja, ya kan. Kemudian kami berdiskusi, bertukar informasi dan sebagainya, akhirnya membuat yang namanya Perkumpulan Wali Murid 8113. Jadi kami adalah sebetulnya kalau dalam bahasa agak kasar korban dari pungutan-pungutan kutipan di sekolah yang bersatu kemudian membentuk itu. Jadi sejak tahun 2006 sampai 2007, ya kan, itu latar belakang mengapa kita membuat Perkumpulan Wali Murid. Ya, satu itu. Yang kedua, kemudian dalam perjalanan kami sering
bahasa anunya mengadvokasi para orang tua murid khususnya yang tinggal di Jakarta, mengadvokasi supaya orang tua berdaya dalam soal mengakses pendidikan. Nah, ini yang kemudian kami lakukan. Tapi memang problemnya kami kan orang tua yang memang punya kesibukan lain, jadi tidak bisa secara intens atau secara serius mengadvokasi hak-hak orang tua dalam mengakses pendidikan. Ini juga yang menjadi problem. Tapi alhamdulillah kami berjalan terus sampai saat ini, walaupun perjuangan kami sebetulnya juga sifatnya masih pemadam kebakaran, dalam pengertian kalau ada satu masalah di satu sekolah kami datang, kemudian kami dalam bahasa yang berselisih paham dengan kepala sekolah. Hanya itu aja yang kami lakukan kemudian. Jadi dari satu sekolah ke sekolah lain ini kan sebetulnya nggak efektif. Ya, artinya bahwa persoalan mendasarnya tidak diselesaikan. Kami juga mengadu misalnya ke dinas pendidikan atau ke lembaga-lembaga lain soal kutipan-kutipan yang terjadi di sekolah ini gitu kan. Karena sebetulnya kan itu dilarang berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan gubernur dan sebagainya, itu sebetulnya dilarang, tapi masih aja terjadi di sekolah. Ya kan? Jadi perjuangan kami ya seperti pemadam kebakaran itu tadi. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang pun yang namanya kutipan-kutipan sembunyi-sembunyi masih terjadi. Nah, ini yang terus kami dorong untuk itu dicegah. Karena kami semua bersepakat bahwa sekolah itu adalah tempat menyemai nilai-nilai kejujuran. Nah, kutipan-kutipan itu kami kira tindakan tidak jujuran karena mereka sudah dapat dari dana dari pemerintah kan. Kalau DKI punya BOSDA namanya BUP, kalau dari pusat BOS. Mereka sudah dapat uang dari itu tapi masih tetap mengutip. Yang paling terpenting adalah bahwa sekolah itu tidak transparan dalam tata kelolanya, terutama tata kelola anggaran. Ini yang juga menjadi concern kami dari dulu sampai saat ini gitu loh. Jadi itu salah satu latar belakang berdirinya Perkumpulan Wali Murid Kolonil 8113. Nah, terkait dengan pengajuan judicial review ke MK, kami sebetulnya Perkumpulan Kolonil ikut ke JPPI untuk melakukan JR ini. Kebetulan saya waktu itu jadi saksi ya, bukan saksi ahli tapi saksi korban jadi saksi. Jadi kami ikut berproses dalam itu ya kan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya di dalam JR itu, dalam permohonan JR itu yang diinginkan itu adalah sekolah itu bebas kutipan atau apa? Karena tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ada banyak pungutan-pungutan yang di luar aturan yang berlaku. Padahal sekolah-sekolah, bahkan ini kan di sekolah Jakarta kan kita tahu bahwa Jakarta itu punya APBD terbesar di se-Indonesia, itu hampir 90 triliun dan kalau kita kalikan saja 20% mandatory spending dari anggaran pendidikan, itu berarti Jakarta punya 18 triliun anggaran pendidikan. Itu lebih besar dari APBD-nya Provinsi Sumatera Utara 1 tahun. Hanya khusus anggaran pendidikan. Karena Sumatera Utara hanya 12-14 miliar, 14 triliun untuk membiayai seluruhnya. Dan 33 kabupaten kota ya. Artinya Jakarta punya anggaran yang sangat besar. Tapi itu masih terjadi di Jakarta. Iya, masih terjadi di Jakarta. Kemudian ini yang kalau dalam konteks Jakarta ya, konteks Jakarta yang membuat kami gemes sebetulnya. Dengan anggaran tadi yang disebutkan, dari tiap tahun itu kan menaik jumlahnya kan untuk sektor pendidikan menaik, tapi masih saja sekolah ya kan mengutip, dan ada ketidakadilan sebetulnya dalam pemerintah Provinsi DKI dalam menerapkan akses pendidikan. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya sekolah-sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta mulai SD sampai SMA, SMK itu gratis. Gratis. Artinya tidak ada iuran bulanan ya. Tetapi untuk sekolah-sekolah swasta itu diperbolehkan mengutip. Ini kan persoalan. Ya kan? Persoalannya apa? Mereka kan anak-anak Jakarta juga yang harusnya mendapatkan hak yang sama kan dalam mendapatkan bantuan itu. Nah, ini enggak. Nah, yang jadi persoalan juga di kami itu gini. Jadi kalau anak ini sekolah negerinya SD, dia dapat bantuan BOP itu. Dan BOS, kalau dapat BOS juga kan, dapat. Nanti ketika dia mau ke jenjang SMP,
ketika dia nggak dapat sekolah negeri, SMP negeri, dana BOP-nya hilang. Oh, karena hanya yang dibiayai adalah hanya negeri. Okay. Padahal kalau kita melihat secara filosofis, itu kan nggak boleh hilang karena sejak SD anak sudah dapat nomor NIK kan, nomor listen. Artinya bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI itu melekat sebetulnya karena dia statusnya murid siswa yang terdaftar di sekolah di Jakarta. Tapi kenapa kemudian hilang? Wah, ini juga jadi persoalan ketika kami tanyakan ini mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Ketika di SD dapat, di SMP swasta dia nggak dapat. Ini juga jadi persoalan kan. Begitupun dari SMP negeri nanti ke SMA hilang juga dana BOP-nya. Nah inilah yang kemudian memicu tingginya biaya pendidikan di Jakarta, baik di sekolah dasar sampai sekolah menengah. Itu jadi dan tanda kutip nakal sebetulnya pengelola pendidikan di sekolah-sekolah di Jakarta nih, yang baik yang negeri maupun yang swasta. Ada larangan untuk tidak boleh mengutip karena dapat dana BOP dan dana BOS, tapi mereka selalu punya celah untuk bagaimana mengutip. Kutipan-kutipan itu apa saja, Pak? Berupa apa saja? Misalnya ada iuran. Apakah itu kadang lebih besar dari biasanya sekolah swasta kan punya sekolah SPP ya, gitu. Apakah lebih besar dari SPP-nya atau bagaimana? Dan kalau di negeri apa saja kutipannya? Kalau swasta apa saja, Pak? Kalau sekolah negeri kutipannya biasanya ada iuran namanya iuran WTK, wali orang tua kelas. Jadi tiap-tiap kelas itu ada iurannya. Memang bukan dikoordinir oleh pihak sekolah, yang mengkoordinir orang tua murid. Orang tua murid iuran setiap bulan, jumlahnya besarannya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Juga ada juga sebetulnya sekolah yang nggak melakukan itu, tapi rata-rata melakukan itu. Jadi orang tua murid ini dalam satu kelas itu dikutip setiap bulan. Ada yang 50.000, ada yang 25.000. Jadi orang tua bayar, dikumpulkan oleh WTOK namanya, wali orang tua murid kelas. Yang dikumpulkan nanti uang itu dibelikan untuk kebutuhan di dalam kelas, misalnya beli sapu, beli apa, yang itu sebenarnya sudah didanai ada dana BOP, ya kan, seperti itu. Jadi kejadiannya seperti itu. Nah, ini kan saya juga nggak paham bagaimana orang tua bisa ikut serta mendukung itu ya. Pembentukan WTK memang anjuran dari kepala sekolah. Sebetulnya tidak ada kewajiban kelas itu membentuk WTK, nggak ada kewajiban, tapi memang kepala sekolah biasanya menyarankan. Sebenarnya kan WTK itu fungsinya kan sebagai sarana komunikasi ya, untuk perkembangan pendidikan anak, bukan lantas jadi jadi sarana untuk pembiayaan operasional kelas tersebut. Harusnya itu tidak, tetapi bagaimana terjalin komunikasi, bagaimana tumbuh perkembangan pendidikan anak di kelas kan, gitu. Harus lebih kepada itu, dan kepada itu juga itu seharusnya yang disampaikan oleh komite kan, komite sekolah, karena ada komite sekolah kan, karena komite kepengurusannya terbatas, kemudian komite juga setuju dengan apa yang disarankan oleh kepala sekolah untuk membuat WTK itu, karena juga itu membantu komite sebetulnya. Tapi perannya jadi beda, seperti Mbak bilang, perannya jadi beda, jadi tukang ngumpulin uang, jadi perannya jadi beda, ya kan, jadi seperti itu. Nah kalau swasta sayangnya Pemprov tidak punya aturan berapa kalian boleh mengutip dari orang tua murid untuk operasional sekolah, karena kalian kan dapat dana BOS dari pusat kan. Nah itu berapa? Itu yang nggak ada aturannya. Pemprov membuat aturan berapa sekolah boleh mengutip. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya yang menjadi keresahan dari perkumpulan wali murid ini adalah pembiayaan yang di luar ketentuan ini, yang menjadi beban ya, beban bagi wali murid, bagi orang tua, dan ini sebenarnya di luar aturan. Ya. Kalau kita boleh katakan ini sebenarnya bagian dari pungli ya, boleh. Pungli. Nah ini yang sebenarnya menjadi beban, justru ini menjadi beban yang menambah beban ya. Betul, gitu. Harusnya ini tidak boleh karena sudah ada BOP yang sudah diberikan dan diberikan oleh pemerintah. Nah itu. Jadi ini sebenarnya dasarnya ya. Dasar kenapa dilakukan judicial review tersebut ya. Selain itu dasarnya sebetulnya kan sudah tadi Mbak bilang ada amanah. Ada amanah pada undang-undang sudah punya amanah itu kan.
juga kalau di DKI ya, konteks DKI juga sebenarnya sudah punya perda yang mengatur itu. Ya kan, perda ini sebenarnya adalah mengakomodir sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Begitu 19. turunannya. Tapi sayangnya implementasinya tidak ada yang mengawasi. Jadi akhirnya sekolah-sekolah itu tetap mengutip ada apa segala macam gitu. Itu yang terjadi di Jakarta. Terima kasih Pak. Kita beralih dulu ke Mas Ari ya. Mas Ari dari Seknas JPPI ya. Nah, JPPI kan ikut nih dalam melakukan judicial review gitu. Bagaimana menurut JPPI putusan MK ini apakah sudah memenuhi sudah memenuhi harapan sebagai pemohon JR, dan apa sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jum ya, mungkin bisa ditambahi apa yang menjadi latar belakang kenapa permohonan JR ini diajukan? Ya, jadi sudah hampir ingin 80 tahun ya Indonesia ini merdeka. Itu masih ada jutaan anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dasar. Setiap tahunnya selalu bertambah dan bertambah. Jutaan, artinya nggak ribuan, tapi jutaan anak Indonesia masih tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Dan faktor yang paling mendominasi hal itu adalah tentang ekonomi, kemiskinan, dan dan banyak hal, tapi itu paling dominan. Padahal konstitusi kita tadi berkali-kali disebut itu menjamin pendidikan dasar. Bayangkan ada berkali-kali satu pasal berkali-kali menyebut kata wajib. Artinya ini mandatori yang harus wajib. Bahkan dalam konteks 20% mandatory spending itu sekurang-kurangnya. Ya, sekurang-kurangnya. Artinya 20% itu minimal, maksimal sebanyak-banyaknya sampai tidak ada satupun anak yang tertinggal. No one left behind. Itu artinya perumus Undang-Undang Dasar ini dan Mahkamah Konstitusi hari ini memperlihatkan bahwa mereka benar-benar menjaga konstitusi, mengatakan bahwa pendidikan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang kita sebut swasta itu harus tanpa memungut biaya. Jadi tanpa memungut biaya, baik sekolah di bawah pemerintah atau sekolah dikelola masyarakat. Itu kuncinya. Itu struktur hukum si undang-undang tersebut. Mandat konstitusi ya. Mandat konstitusinya seperti itu. Namun yang terjadi ya itu ketimpangan, diskriminasi, kesenjangan akses pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan, ya. Jadi sering banget kita melihat orang berpikir bahwa pertamakan dulu kualitas, akses belakangan. Ya, akses harus duluan utama. Sebenarnya akses itu adalah pintu utama dari kualitas yang baik. Iya, benar. Dan kita men-JR melihat betul, Pak. Jadi tahun lalu itu kita sering banget membantu adik-adik kita yang tidak bisa mengambil ijazahnya. Hari ini yang geger nih batu es aja. Sedangkan banyak sekali sering kita tuh beberapa kali membantu mereka untuk mengambil ijazahnya karena nggak bisa bayar SPP. Ya, ada sering itu kan juga saya sering mendapat kabar bahwa bukan kan selain SPP kan ada kutipan-kutipan yang belum bisa dilunasi. Ya, uang seragam harus tamat, ijazahnya ditahan oleh sekolah karena berbagai macam kutipan tersebut tidak bisa dibayar selain SPP ya. Sebenarnya gini kan, dalam konteks pembiayaan pendidikan itu ada dua, ada direct cost, ada indirect cost. Yang direct cost ini mulai dari pendaftaran, seragam, baju, buku, ya, terus SPP. Terus di dalam SPP itu ada pembayaran buat personalia dan lain sebagainya. Nah ini direct cost. Ya indirect costnya itu ya pembayaran untuk ekstrakurikuler yang nggak wajib, mau ikut taekwondo, ikut apa gitu-gitu. Nah di dalam konteks pembayaran yang langsung, pembiayaan langsung, banyak sekali yang nggak mampu. Akhirnya membuat ijazah mereka tertahan. Itu banyak sekali di Jawa Barat hari ini itu puncak gunung es aja dan ini hari ini
hari ini teman-teman kita melihat bahwa kontak Pandora dari semrawutnya pendidikan kita itu terlihat sekarang. Iya. Gitu. Jadi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah membuka ternyata banyak ketimpangan, banyak pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara dalam konteks pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap anak. Itu menurut pandangan JPPI itu tadi kan persoalan akses yang paling utama. Kami sepakat itu karena akses dulu yang harus dibuka, baru nanti peningkatan kualitas itu seiring. Nah, hambatan akses yang kawan-kawan JPPI lihat itu apa? Bisakah diuraikan gitu? Jadi sehingga Sobat Fitra bisa tahu apa saja sih gitu, karena tadi ya seperti kita sangka juga ya, Jakarta yang anggaran pendidikannya itu sangat besar ya, ternyata juga ada hambatan akses ketika terjadi yang disampaikan oleh Pak Jum tadi gitu. Apa yang tidak dilakukan JPPI? Jadi akses pertama pada akses pendidikan negeri. Kita tahu bahwa pendidikan swasta atau sekolah swasta itu menyumbang 20-25% untuk menampung anak. Artinya memang sekolah negeri itu makin ke atas, SD cukup dinamis ininya, angkanya itu tidak terlalu disparitas antara negeri dan swasta, nggak terlalu jauh jumlah sekolahnya. Makin ke atas SMP makin sedikit negerinya, lalu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit. Nah itu kesenjangan itu, artinya banyak wali murid atau calon peserta didik yang terpaksa untuk sekolah di sekolah swasta dan itu berbayar. Ya, dan yang ini apa namanya, belum lagi sekelumit berbagai macam aturan pendaftaran, persyaratan pendaftaran yang menghambat anak-anak yang sebenarnya dari keluarga tidak mampu untuk sekolah di sekolah negeri ya, terpaksa memilih swasta yang tidak bisa dibayarnya. SPMB itu sistem guru PPDB, sekarang namanya SPMB, itu bagi kami itu sistem yang tidak akan pernah lepas dari kecurangan, ketimpangan. Karena apa? Karena anak dipaksa untuk berkompetisi, padahal itu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Ya, saya sepakat itu. Gitu, makanya kalau hari ini pendidikan itu tanpa dipungut biaya, artinya kalau yang dilihat itu gini loh, jumlah anak di suatu tempat tuh berapa? Ada 1.000 misalnya jumlah anak, 10.000 jumlah anak SD akan masuk SD. Ada berapa jumlah sekolah yang harus disiapkan oleh negara tingkat SD, di jenjang SD? Kurang ternyata. Libatkan swasta untuk menambah kuota ini. Setelah itu anak orang tua bisa memilih, silahkan. Gitu loh. Dan ini dibiayai negara. Semua dibiayai negara. Memilih swasta ya gitu. Iya, semua dibiayai negara. Maka kalau ada yang berkata gimana nanti ada penurunan kualitas misalnya, nggak ada, karena negara pasti akan melihat standar pendidikannya kayak BPJS. Kan nggak semua rumah sakit bisa, nggak semua klinik bisa, gitu loh. Maksudnya artinya kalau akses bener-bener nih tahun ini Presiden kita Pak Prabowo, saya ingat betul di tanggal 1 Mei bilang teriak tentang pendidikan gratis. Pak Prabowo hari ini saatnya Bapak mewujudkan cita-cita Bapak, pendidikan tanpa dipungut biaya. Dan kalau ini terjadi tahun ini juga, tahun ajaran ini juga, sekolah dasar itu tanpa dipungut biaya akan dikenang, jadi legacy. Iya. Gitu. Jadi ini tadi berbicara tentang sekolah tanpa dipungut biaya, negeri maupun sekolah swasta. Nah, ini kita tanyakan langsung ke Seknas Fitra nih. Karena kita tahu bahwa APBN ini kan punya batasan ya, karena pendapatan kita, anggaran belanja kita juga terbatas dan begitu banyak yang harus dipenuhi nih. Nah, kalau nanti putusan MK ini dilaksanakan, apa konsekuensinya terhadap anggaran kalau sekolah swasta dan sekolah negeri maupun sekolah swasta tingkat pendidikan dasar itu harus dibiayai oleh negara? Apa konsekuensinya terhadap anggaran? Iya, jadi yang pertama kalau Fitra beberapa waktu belakangan sebetulnya kita sudah punya kajian sejak mungkin 3 tahun belakang, 5 tahun belakang secara periodik gitu ya. Dan sebetulnya masalah di pendidikan itu ya
berkutat itu aja sih sebetulnya gitu ya. Masalah 20% itu dialokasikannya betul-betul untuk program pendidikan yang tadi seperti Mas Ari bilang gitu kan, direct atau indirect gitu. Nah itu juga kan menjadi persoalan, alirannya dari mana saja, misalnya di pusat itu skemanya seperti apa sih 20% ini, kemudian mengalirnya seperti apa dan bagaimana kualitasnya gitu kan Kak. Nah sekarang kalau di dalam kasus ini gitu yang baru-baru ini sebetulnya menarik sekali ya. Artinya pemerintah ini punya kepercayaan diri yang luar biasa dahsyat gitu ya. Sementara tentunya beban yang pertama itu konsekuensinya pada beban fiskal ya. Kalau misalnya setiap level pendidikan kan ada tanggung jawab di level pemerintahannya juga ya. Betul. SD SMP misalnya di daerah levelnya kabupaten kota begitu. Kemudian provinsi itu kan mengemban SMA. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana sih kemampuan fiskal, kapasitas fiskal setiap daerah itu kan juga di Indonesia masih banyak sekali yang kapasitas fiskalnya sangat rendah gitu, masuk kategori sangat rendah. Belum lama kami ada penelitian tentang kesehatan di daerah 3T begitu kan. Nah itu kan terlihat sekali bagaimana secara kasat mata saja tantangan pendidikan itu kelihatan gitu loh. Tadi saya sepakat yang pertama akses gitu ya. Akses di sini kan bukan hanya soal transportasi tapi juga jarak, tapi juga keamanan untuk anak, kemudian kenyamanan, kemudian bagaimana pertimbangan aksesibilitas orang tuanya gitu kan. Jadi betapa seorang anak ini harus di daerah 3T itu harus berjalan kaki dari pukul 5 pagi sampai di sekolah itu jam 9. Nah itu kan yang itu tahun kemarin loh Kak, baru 2023 yang lalu ya? Bukan, baru kayak 2023 2024 ya. Betul. Iya, Jadi benar, itu menarik gitu ya. Artinya yang katanya ingin mendekatkan yang jauh, terus kemudian pembangunan berkeadilan gitu. Ini masih banyak sekali kok PR-nya gitu, dan itu persoalan pertama. Yang kedua kesejahteraan guru di daerah 3T gitu kan. Itu juga maksudnya harusnya alokasi 20% ini harus ditingkatkan kualitasnya pada hal-hal semacam itu gitu loh Kak. Bentar, pertanyaannya biar Lita. Itu kan mandatory spending 20% itu apakah sudah terpenuhi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Apakah sudah bisa dipenuhi nggak? Jangan-jangan 20% juga sebenarnya belum. Dan apakah yang sudah 20% ini memang alokasinya kemana aja? Jangan-jangan sebenarnya sudah ada mandatory spending tapi ini belanjanya bukan untuk yang tadi itu kebutuhan untuk pendidikannya, tapi digunakan untuk belanja-belanja yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan akses. Itu gitu. Jadi kalau untuk kualitasnya gitu, ternyata 20% itu kami pernah ada wawancara di saat COVID waktu itu. Jadi 20% itu kan terlalu banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi, bukan untuk belanja program. Jadi sama halnya dengan kesehatan gitu kan. Dan pendidikan ini kalau misalnya teman-teman di rumah gitu ya membayangkan wah ini semuanya ada di Kementerian Pendidikan dasar dan menengah begitu, itu enggak gitu kan. Itu tersebar di Kementerian Agama ada, bahkan di Kementerian Pertahanan pun ada urusan pendidikan yang 20% itu ke situ. Jadi dan bisa dibayangkan kan itu berapa persen gitu. Jadi mungkin di Kementerian Pendidikan malah itu hanya kurang dari 10%, kurang dari 5%. Iya betul. Mandatory spending itu tidak dipatuhi lagi ya oleh pemerintah. Dan malah yang untuk 2026 nanti 2026 atau 2025 kita cek lagi ya. Itu anggaran Kementerian Agama lebih tinggi daripada Kementerian Pendidikan. Ya betul karena banyak juga sekolah-sekolah yang mengampu juga kan ke Kementerian Agama, pesantren juga gitu. Nah tadi Kak aku mau nyentuh soal tantangan ya. Pertama kalau misalnya kita lihat ke kemampuan wali murid ya. Tadi kan Bapak juga dari wali murid sudah bercerita gimana pengalamannya gitu. Nah itu real seperti itu, karena kalau tidak semua juga keluarga itu dari kalangan yang perlu dibantu. Kalau dia harus ke swasta, itu menjadi pilihan kok. Swasta itu jadi pilihan gitu kan. Atau keterpaksaan tadi dengan karena tadi banyak persyaratan yang tidak terpenuhi. Betul. Harus nilainya berapa,
jarak dan Betul. segala macamnya ya, Betul, yang betul. menyebabkan dia tidak bisa mengakses pendidikan Betul. negeri gitu. Jadi pemerintah juga Mau dia nggak, bukan dia mau memilih, tetapi karena tidak bisa Iya. diterima di sekolah negeri. Iya, Itu jadi mungkin ya. kalau lihat putusan dorongan dari teman-teman koalisi gitu kan, dalam kasus ini, ketika pemerintah menggratiskan sekolah dasar negeri dan swasta, perlu juga diperhatikan tumpang tindihnya antar program. Dengan program yang ada gitu kan harus ada evaluasi, harus ada audit juga. Bagaimana? Oh, sudah ada BOS kok gitu, sudah ada bentuk bantuan yang lain untuk daerah, mungkin seperti di Jakarta kan ada KJP, ada KIP gitu secara nasional gitu kan. Nah, jangan sampai hal ini, jika memang saya ada informasi gitu ya dari seorang guru swasta di Jakarta bahwa itu sudah ada deal-dealan dengan beberapa sekolah. Artinya udah bukan minta apa ya namanya ya, pertimbangan lagi, tapi sudah ada deal-dealan sama sekolah swasta yang cukup bonafit di Jakarta. Nah, itu tapi juga masih ada beberapa hal yang bolong gitu, yang membuat pihak sekolah sendiri kebingungan gitu ya mengenai tata kelolanya begitu, terus kemudian monitoringnya, pertanggungjawabannya. Jadi banyak hal yang membuat itu jadi kebingungan sendiri sebetulnya gitu ya. Kalau misalnya dilihat kan bisa saja sebetulnya pemerintah itu meninjau kembali beberapa program pendidikan yang misalnya program-program yang mirip sekolah-sekolah zaman dulu lah, sekolah rakyat misalnya seperti itu. Barangkali saat ini masih relevan beberapa hal gitu ya, tetapi juga tidak relevan ketika sekolah rakyat yang dulu mungkin dimunculkan secara filosofis oleh Ki Hajar Dewantara, saat ini labelnya itu digratiskan tanpa mempertimbangkan aspek kesetaraan. Jadi yang dilihat itu kan bukan keadilan ya, tapi kesetaraan gitu. Artinya adil dan setara kan jelas beda gitu. Kalau dulu semangat sekolah rakyat zaman dulu gitu ya, bagaimana Ki Hajar Dewantara membangun, jangan sampai sekarang tiba-tiba wah negara hebat nih bisa menggratiskan gitu tanpa melihat banyak pertimbangan beban-beban fiskal di daerah gitu. Sekarang daripada untuk membayar sekolah swasta gitu ya, menggratiskan sekolah swasta, lebih baik ya memperbaiki sekolah negeri yang ada, menambah jumlah sekolah di daerah-daerah yang titik-titik yang mungkin jangan jauh-jauh ke 3T mungkin ya. Di beberapa waktu kan kita juga pernah main ke Kabupaten Tangerang, kemana itu kan juga banyak daerah-daerah pesisir misalnya yang ternyata akses ke sekolah itu 45 menit misalnya. Itu kan juga cukup menjadi pekerjaan rumah yang penting. Dan hanya sekolah swasta yang ada di situ setelah 45 menit. Nah, mungkin harus dipilih juga ya Mas, sekolah swasta yang mana gitu. Misalnya buat anak-anak yang sekolah Al-Azhar, apakah itu juga akan diberikan? Kan gini. Misalnya sekolah yang Ursulin, Penanggung, yang high school, gitu, high school. Apakah menurut pandangan kamu kan itu juga harus menjadi yang kalau mau lebih singkat, ya enggak, gitu loh. Kalau mau lebih jelasnya, lebih singkat nih, ya enggak. Saya tuh tadi kami tuh ingin konstruksi berpikirnya itu ke anak, jangan lihat sekolahnya, ke kemampuan negara. Kalau negara bisa ngasih cuma 8 juta, 9 juta kok. Lo kok mikir sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah elit, ya kan? Kita di dalam GR kita, permohonan kita nggak melakukan klasifikasi. Itu dia operasional nanti. Yang penting mahkamah membenarkan dan meyakinkan bahwa pendidikan tanpa dipungut biaya itu di negeri dan di swasta. Pokoknya gitu. Karena kita kan sedang berbicara dengan Sobat Fitra ini. Ketika kawan-kawan pemirsa itu menonton ini dan mendengar putusan itu, berarti sekolah swasta nanti makanya akan gratis dong gitu. Nah, itu yang apakah ini adil? Nah, ini kita perlu pertegas dengan Sobat Fitra. Jadi yang dimaksud ternyata bukan seperti itu, tetapi ini. Karena itu saya setelah keputusan itu keluar, saya lihat tuh kok arahnya ke ini ya, kok arahnya ke penggratis, semua sekolah gratis. Ada temen yang sekolah di sekolah yang keren itu mahal sekali lah.
anakmu kurang terus tahun depan gitu. Enggak. Ya, kan itu. Ya enggak gitu juga kesimpulannya. Iya. Cuma ternyata memang apa bahasa keputusan tadi kakak tanya Iya. di dalam keputusan, bahasa keputusan itu nggak ada grade-gradean. Tapi memang kita buat konstruksinya supaya ya kemampuan negaranya berapa, yang dibutuhkan anak berapa gitu-gitu. Soalnya itu yang jadi kayak standar Artinya pelayanan subsidi ya Mas? minimum. Jenisnya kalau buat ini subsidi nggak? Nah itu mungkin yang disebut oleh MK tidak mengabulkan sebagian mungkin itu ya. Kita nggak mau sebut itu subsidi. Iya, Itu tanggung jawab negara, konstitusi. Pendidikan tanpa dipungut biaya atau hari ini disebut pendidikan gratis itu bukan pendidikan belas kasihan. Itu kewajiban amanah konstitusi. itu bukan karena kebaikannya pemerintah, Bukan. tapi karena dia wajib mandat Yang selama tuh. puluhan tahun Betul. belum pernah dilakukan oleh pemerintah siapapun. Iya. Gitu loh. Terkait sekolah swasta sebetulnya kan ini kan juga ranahnya pemerintah ya. Iya. Pemerintah punya aturan sendiri. Bagaimana misalnya sekolah-sekolah swasta itu, saya yakin juga sih sekolah-sekolah swasta itu pasti di bawah yayasan kan. Iya, Iya, betul. pasti. Pemerintah punya regulasi soal yayasan. Bagaimana membentuk yayasan? Betul. Ini kan faktanya yayasan-yayasan yang orientasinya ke pendidikan kemudian semau-maunya kan bikin memungut, membuat Iya. kutipan iuran dan sebagainya. Nah pemerintah sayangnya nggak punya aturan. Kalian boleh berapa menentukan mematok pungutan kepada orang tua kan mestinya punya ada aturan begitu. Nah orientasi dari pembentukan yayasan yang tadi awal mulanya filosofinya nirlaba ternyata kan dimanfaatkan oleh pihak-pihak Betul. swasta untuk cari keuntungan. Betul. Kalau sementara kita tanya indikatornya apa? Kalian punya mutu lebih baik dari kita? Paling alat. Lebihnya nggak ada. Paling alat. Soal guru, saya bisa yakin sebetulnya nggak jauh beda dengan guru-guru yang ada misalnya di sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang menengah bawah ya. Iya. Ya kan? Persoalannya cuma itu. Nah ini yang selalu nggak jadi pengawasan atau perhatian pemerintah sebetulnya. Ya kan bagaimana regulasi soal yayasan itu betul-betul diawasi dengan baik kan gitu. Persoalannya itu. Quality control itu harusnya ada di pemerintah. Pada Ini pemerintah. harus Kalau Mas Ali bilang tadi SPM, misalnya SPM, Iya. SPM yang dimauin pemerintah, sebetulnya pemerintah tahu kalau dengan uang 900.000 untuk SD per tahun itu yang nggak memenuhi SPM sebetulnya. Mereka punya unit cost, udah memiliki unit cost Kementerian Pendidikan. Itu untuk SD 1,6 kalau nggak salah. Jadi harus masih kekurangan berapa dari 600.000 lagi. Nah ini untuk SPM loh, baru untuk SPM loh. Iya. Standar pelayanan minimal itu nggak terpenuhi. Dan itu di sekolah swasta maupun negeri Pak? Swasta maupun negeri. Ini kan artinya bahwa mereka mengingkari hitung-hitungan mereka sendiri kan, Betul. itu kan. Nah mereka nggak punya kemampuan untuk menambah bagaimana menaikkan unit cost itu dari 900 menjadi 1,6 kan. Iya. Begitu juga dengan SMP. Nah ini yang nggak pernah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melakukan upaya-upaya itu. Menurut kami ya kan. Tadi kalau Mbak bilang kan uang alokasi pendidikan itu kan menyebar kemana-mana Iya, tuh. betul. Ya kan bukan Betul. hanya kementerian, bahkan cuma 8% kan yang Iya. dikelola oleh kementerian. Itu pun 8% habis buat belanja Banyak birokrasi ya kan banyak Tidak banget langsung isu. ke- Yang lain adalah misalnya dana bosnya yang 900 itu kemudian sampai bawah juga nggak nyampe 900 karena kan sampai sekarang yang namanya korupsi dana bos itu Iya, nggak selesai kan. benar, dan itu banyak yang sudah Jadi ini sangat kompleks sebetulnya. kepala Sangat- sekolah baru sangat kompleks. Nah, yang saya kena jeratan hukum. hanya ingin karena saya orang Jakarta, saya mau melihat dari konteks Jakarta yang Mbak tadi bilang 18 triliun. Ya, Iya. karena 20 mandatory spending berarti 18 Iya, triliun. betul. Itu lebih Iya. besar daripada Tapi, APBD-nya iya. Sumatera Utara. Dan angka real yang saya dapatkan kayaknya 17,2 triliun yang Itu juga sudah besar. dikelola oleh Dinas Pendidikan. Iya. Tahun ini ya Pak? Tahun ini Itu 17,2. sudah sangat besar. Itu sangat besar sekali kan. Dan saya kira membebaskan anak-anak sekolah swasta itu saya pikir bisa. Saya pikir sangat bisa dengan kemampuan keuangan fiskal yang tadi sangat bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan ini? Ya kan? Saya menyampingkan deh sekolah-sekolah yang tadi penabur apa segala macam menyampingkan Mungkin kan? ada aturan lagi. Karena ada pasarnya memang, ada Iya, pasarnya ada kan? aturannya mungkin. Ada pasarnya
karena warga-warga kelas menengah atas kita juga nggak mau sekolah-sekolah di sekolah negeri yang katanya kualitasnya nggak bagus, katanya kan mereka milih nggak apa-apa dah, itu ada Pak. Pilihan. Dan menurut teman-teman di Kopaja kan Pak nggak nyampe 10% pasar itu. Pasar kecil ya, kecil kan. Yang 90% inilah yang harus kita terus dorong kan untuk itu. Tapi juga tadi ini harus proporsional kan. Jangan sekolah yang mohon maaf abal-abal gitu. Dimasukkan sebagai sekolah yang juga harus didukung tapi tampak di apa. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Ari ya, bahwa akses dulu gitu. Ketika misalnya anak-anak ini kan ya semua orang tua mungkin ya lebih banyak berkeinginan anaknya bisa masuk sekolah negeri agar tidak perlu bayar SPP ya gitu. Tetapi karena soal pembiayaan, tetapi kan kadang karena dipaksa oleh keadaan, persyaratan dan segala macam tidak bisa mengakses sekolah negeri. Nah, ini tanggung jawabnya pemerintah di mana di sini? Nah, gitu ya. Harusnya ketika anak-anak yang terpaksa tidak bisa masuk sekolah negeri ya, bukan karena pilihan yang 10% tadi ya, gitu. Ini harusnya ada tanggung jawab pemerintah di sini. Apakah mungkin ketika dia masuk sekolah swasta, mungkin ada sekolah swasta yang saya tadi tiba-tiba mikir gini, mungkin ada beberapa rujukan sekolah swasta ini kalau mau sekolah swasta ABCD ini dikasih ya sesuai dengan SPM ya, standar pelayanan minimum mana yang memenuhi sekolah swasta ini, maka anak-anak yang tadi ini bisa disekolahkan di sana dengan biaya pemerintah. Harusnya ada seperti kebijakan, bagaimana nanti model kebijakannya mungkin nanti ada aturannya kan, ada kajian-kajiannya lagi ya bagaimana. Tapi ini harus ditanggung jawab di pemerintah, akses terhadap pendidikan itu. Kalau keluarganya nggak mampu hanya bisa sekolah negeri, tetapi ketika di sekolah swasta ini akan dia tidak mampu membayar. Ini kan tanggung jawab pemerintah karena yang dilihat anaknya. Saya tadi kepikirannya, kalau begitu bagaimana menurut Mas Ari? Ada tanggung jawab pemerintah di situ karena dia bukan mau memilih, bukan karena memilih di swasta, tetapi karena terpaksa gitu, karena negeri aturan segala macamnya negeri itu tidak bisa membuatnya masuk. Kalau itu sebelum keputusan MK memang harus begitu. Jadi negara tuh harus bertanggung jawab kalau ada 1 anak, 2, 3 anak yang nggak bisa melanjutkan sekolah hanya karena biaya. Ya dia harus lakukan. Kalau nggak ada di negeri, sekolahkan dia di swasta dan biayai. Itu amanah konstitusi. Hari ini setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk bahwa negara harus menjamin dan pendidikan tanpa dipungut biaya baik di negeri maupun di swasta gitu, maka sedari awal mindsetnya harus pemenuhan. Jadi kita udah ketemu kebutuhan anak apa, kita udah ketemu berapa kebutuhan bangku sekolah, kita siapkan sekolahnya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Pasti masing-masing tadi kan ada yang SD-nya cuma 1, yang negeri SMP-nya, SD yang swasta tuh ada 2 kayak gitu-gitu, samain. Dan kita belajar tuh ya dari yang maksudnya BPJS ya, BPJS itu kan dia nggak yang asal kan. Dia ada akreditasinya kan. Iya, BPJS Kesehatan ya. Dia BPJS Kesehatan itu ada akreditasinya, rumah sakit mana, klinik mana yang bisa sama. Paling nggak kalau misalnya pakai ini ya, kalau pakai penilaian akreditasi gitu, lembaga akreditasi gitu, dilihat yang paling nggak akreditasinya B misalnya. Kalau modelnya kayak gitu, ya tuh mau disurvei. Misalnya kan biasanya gini lah, 1 kecamatan SD-nya 2, yang negeri 1. Padahal kita hanya butuh 1 lagi SD. Jadi di antara 2 ini pilih yang mana? Ya dilihat mana kualitas yang paling baik di antara kedua ini. Di antara kedua SD ini itu dijadiin mitra pemerintah untuk pemenuhan. Karena ini wajib belajar tuh program loh. Wajib belajar tuh program yang 9 tahun. Iya, benar. Itu programnya itu program amanah Undang-Undang Dasar. Ke situ ininya aku berharapnya sih ya pemerintah tuh mikirnya pokoknya ya sekolah rakyat, makan bergizi gratis yang hari ini dilakukan Pak Prabowo nih. Ya mungkin baik ya mungkin baik, tapi kayaknya agak kurang substansi. Iya. Gitu Lebih loh. baik lagi kalau membuka akses pendidikan. Iya, semua setara gitu. Dan menarik juga memang benar seperti yang disampaikan Mas Ari itu, bahwa udah ada contoh yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui rumah sakit, kan banyak mitra rumah sakit swasta ya, mitranya pemerintah. Ya. Dan dengan program apa yang dilakukan oleh BPJS itu dengan bermitra dengan rumah sakit swasta itu justru kan
mendorong peningkatan kualitas juga. Rumah sakit itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan akreditasi dan pemerintahnya. Tapi soal akses memang dari dulu sampai sekarang nih, sampai hari ini nggak ada perubahan. Belum. Seperti Mbak bilang Ya, tadi. dan sampaikan Beta tadi yang di daerah-daerah terpencil. Jadi yang dirasakan oleh orang tua murid adalah hambatan administrasi, ya kan, sama hambatan biaya. Soal administrasi tadi bilang kalau ke sekolah negeri mesti begini persyaratan gini. Itu kan sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh. Sekolah negeri itu harus bisa diakses oleh. Tidak ada persulit. Tidak ada kesulitan, ya kan. Nah sampai hari ini memang betul masalahnya adalah disparitas yang tidak terlalu jomplang. Tadi Mas Ali sudah sebutkan. Itu kalau SD ya, SD itu secara nasional saya nggak tahu angkanya persis, tapi belum 80%. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini untuk SD belum 80%, walaupun mereka bilang APK ya, angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi murninya sudah 100% bilang, tapi masih banyak anak-anak yang nggak sekolah SD sampai sekarang. Jangan jauh-jauh secara nasional, lagi-lagi saya karena orang Jakarta, konteks Jakarta saja itu untuk SD cuma 62%. Cuma 62%, belum menyampai 70%. Angkanya itu saya dapat kemarin waktu kami FGD di mana, di Dinas Pendidikan. Untuk SMP, kalau saya lihat datanya di sini, makin kecil lagi SMP, apalagi SMA, SMK, makin kecil lagi. SMP itu cuma 48,25%. SMA, SMK cuma 38%. Jadi sisanya itu swasta, harus ke swasta. Kalau SD misalnya 39, sekian harus ke swasta. Ya kan? Nah, ini yang jadi problem kan kemudian sekolah swasta karena berbayar kan tadi kan. Tapi lagi-lagi konteks Jakarta dengan 17,8 triliun itu mestinya juga masih punya banyak masalah ya. Masih punya banyak masalah. Akhirnya kami kalau di Jakarta berkesimpulan bahwa niat baiklah yang bisa niat baik kepala daerah, gubernur yang bisa mewujudkan apa yang menjadi putusan MK ini. Kalau niat baiknya nggak ada, yaudah niat baik ini mau tidak mau, menurut saya pribadi, mau tidak mau pemerintah harus menyampingkan urusan-urusan politik di dalam pendidikan. Iya, benar. Jangan dipolitisasi ya. Jangan dipolitisasi. Ini benar murni. Murni betul-betul untuk urusan pendidikan. Nggak ada lagi campur-campur urusan politik dan sebagainya. Ini kan yang terjadi selama ini kan begitu. Iya, benar. Ya urusan pendidikan dicampur sama urusan politik. Iya. Politik anggaran, politik praktis dan sebagainya. Iya. Ini yang membuat kekacauan karut-marut semua ini terjadi. Dalam konteks Jakarta itu makin terlihat. Kalau menurut saya makin kelihatan. Ya. Jadi uang 17 triliun berapa saya kira nggak akan jadi apa-apa, nggak kemudian nolan lebihan masih akan ada anak dari SD ke SMP nggak bisa melanjutkan, saya kira itu masih ada. Ya. Kalau niat baik kepala daerah tidak bisa mewujudkan itu, saya kira itu. Nah, buat Beta nih ya, kalau ya kebijakan ini nantinya akan dilakukan, itu menurut pandangan Pitra itu bagaimana agar ini bisa diimplementasikan, mengingat kaitan dengan beban anggaran tadi itu. Iya, tadi kan ya, artinya kan sekolah swasta ini kan punya peran yang vital juga ya, karena jumlahnya sangat tinggi gitu ya. Nah maka bisa jadi tanpa adanya sekolah swasta, ya banyak juga anak-anak yang akhirnya tidak sekolah gitu kan, tidak tertampung gitu. Jadi kalau Fitra itu melihatnya keputusan ini dengan menggratiskan sekolah dasar negeri swasta bukan berdasarkan instansinya kalau tadi Mas Ari bilang, tapi melihat kebutuhan anak, hak seorang anak gitu, maka sudah pasti juga harus dilihat kapasitas negara ya dalam membiayai, karena memang misalnya pemerintah meninjau kembali beberapa program pendidikan yang prioritas itu di wilayah mana saja, sehingga pada akhirnya bisa relevan gitu ya kebijakan penggratisan sekolah negeri dan swasta ini gitu. Dan yang tidak kalah penting itu ya
pemerintah sendiri harus membuat instrumen atau mengembangkan, mengupdate kembali instrumen untuk bantuan-bantuan operasional gitu. Sehingga pertama tidak ada tumpang tindih ya, tidak ada redundant tadi yang saya bilang, kemudian tidak ada duplikasi yang berdampak pada kualitas program pada akhirnya. Kemudian karena gini, tadi ya yang menyinggung bos gitu ya. BPK kan juga oke lah misalnya WTP Kemendikbud atau misalnya di daerah-daerah itu mendapatkan WTP, Dinas Pendidikan dapat WTP. Tetapi ternyata ada kalau istilahnya Pak Jum tadi bilang ada kutipan-kutipan temuan-temuan BPK meskipun kecil-kecil kalau dijumlahin nggak kecil. Tahun iya, misalnya di tahun iya betul Pak, yang dekatnya sama Provinsi Jakarta ya di Banten tahun 2023 itu kan BPK menemukan pengelolaan dana BOS 1,1 miliar itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dinas pendidikan gitu di Provinsi Banten. Kemudian ada dana BOS di 47 sekolah di Kabupaten Banyuasin, Musa Banyuasin ya di Sumatera Selatan. Ya? Betul. Itu juga sama, tidak diperuntukkan sebesar jumlahnya gitu, 738,3 juta. Ini beberapa temuan Fitra gitu ya. Belum lagi di PD Jaya ada Aceh, kemudian ada 115 SD negeri dan SMP negeri di PD Jaya tahun 2023 tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Nah itu kan kami juga sebetulnya membuat simulasi Pak. Tapi balik lagi tadi kan ada jumlah yang kemudian ketika ada kok hitung-hitungannya tadi Bapak bilang kan dari yang dana BOS itu 900.000. Terus kalau misalnya kita pukul rata nih dengan jumlah nasional SD negeri dan swasta itu Fitra tuh dapat angka di 19,8 sekian triliun. Tapi itu dengan asumsi bahwa BOS swasta itu sama dengan negeri. Asumsinya itu ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Asumsinya itu. Artinya kan ada 19,8 triliun yang dibutuhkan. Itu senasional. Itu pakai APBD DKI aja sebenarnya bisa ya. Tapi balik lagi operasionalnya masih 900.000 nih, belum ada penambahan secara realnya. Maka kalau misalnya Fitra akhirnya melihat harus ada skema subsidi yang jelas. Mau tidak mau yang tadi disampaikan oleh teman-teman JPPI ya Mas Ari gitu. Karena konsekuensinya memang sekolah negeri kurang, terbatas, swasta harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Dan juga perlu benar-benar menghitung unit cost. Syukur-syukur memang sudah dilakukan gitu ya. Karena di swasta ini kan juga variatif ya. Dari fasilitasnya ya Pak ya, kemudian dari status akreditasi itu kan berpengaruh ya. Akreditasi kan semuanya ya, pengajaran, pendidikannya dan lain sebagainya, kurikulum. Kemudian tadi juga fokus untuk penentuan SPM yang betul-betul dijamin gitu ya, agar tetap ada keadilan dan tidak menimbulkan ujung-ujungnya moral hazard Pak gitu Mas. Sama saya tambahkan tadi, yang deal tadi itu. Iya. Dan politisasi pendidikan ya. Iya, itu sudah berjalan ternyata di sekolah swasta yang bonafit di Jakarta. Deal itu harus di. Betul. Ada kadang memang seperti hanya di pembahasan anggaran ya Kak Siska ya. Ada proses-proses kalau kita dibilang itu ruang gelap pembahasan anggaran itu jadi proses di mana partisipasi masyarakat itu tidak bisa hadir di situ di proses itu gitu. Sementara proses itu proses yang sangat urgent ya dan krusial gitu. Dua hal sih Kak yang kemudian Fitra rekomendasikan gitu ya Mas ya. Di antaranya tadi sudah ada misalnya melakukan tentunya kita juga menyeleksi program-program prioritas karena ini mau tidak mau juga berkonsekuensi pada sektor lain selain pendidikan. Istilah waktu Covid itu ada realokasi. Nah mau nggak mau mungkin sektor pendidikan ini akan jadi prioritas nih utama sekali gitu. Ada penggeseran sektor-sektor yang lain. Nah bisa dibayangkan ke depannya mungkin dampaknya juga karena di negara kita ini kan ego sektoral tinggi banget nih gitu. Ya masa pendidikan mau geser sih sektor misalnya sektor kehutanan atau sektor MBG, lingkungan ya MBG misalnya ya. Nah itu kan juga jadi kemudian tantangan lagi. Geser sih untuk pendidikan gitu kan. Itu tantangan birokrasi lagi tuh gitu kan ya.
secara politik gitu. Kemudian yang karena ada beberapa catatan yang juga menurut kami ini sangat penting, karena balik lagi gitu, serapan anggaran juga harus seiring sejalan dengan kualitasnya gitu ya. Maka audit itu harus betul-betul serius dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, akuntabel. Kemudian ya artinya sekarang perlu, kalau yang tadinya itu kayak diem-dieman atau misalnya saling antara negeri dengan swasta, berarti sekarang harus dibuka komunikasi nih Mas. Itu rekomendasi dari Fitra juga, komunikasi yang lebih intens, lebih terbuka, dengan melibatkan sekolah swasta gitu ya. Bagaimana sih membangun desain desain bantuan yang bermutu dan adil dan setara gitu bagi siswa, bukan bagi sekolah, bukan bagi yayasan, bukan. Jadi konsennya di siswanya, bukan betul. Supaya memang kedepannya itu ya penguatan monitoring terhadap subsidi itu benar-benar tepat sasaran untuk siswa, bukan untuk profit yayasan. Mungkin itu kalau misalnya. Kalau tadi saya menarik sekolah rakyat ya ke belakang ya. Setelah sekolah rakyat ada sekolah bersubsidi. Oh iya. Nah, sekolah bersubsidi ini sebetulnya sangat bagus dilakukan karena tadi bukan kepentingan sekolahnya kan, bukan kepentingan yayasan, tapi kepentingan anak. Betul. Artinya yang dulu diterapkan sekolah bersubsidi itulah guru di sekolah negeri mengajar di sekolah swasta. Atau pemerintah menempatkan guru yang dibayar guru PNS di sekolah swasta. Itu kan mengurangi yang dulu. Itu masih ada nggak? Dulu tuh banyak itu program. Dulu itu nggak ada. Sekarang karena ada undang-undang guru atau apa yang gitu. Iya. Undang-undang dosen. Undang-undang ASN. Undang-undang ASN yang kemudian membatasi nggak boleh. Itu ASN kok guru ASN ngajar di swasta. Kalau dulu kan masih boleh. Bukan dulu dia memang ditugaskan. Iya, dulu ya artinya boleh. Iya. Ditugaskan boleh. Nah, ketika undang-undang ASN yang baru ini keluar nggak boleh. Tapi masih cukup. Jadi yang mengikat itu salah satu dari awal membantu. Jadi gini, jadi ada lah ya yang bilang keputusan ini membunuh swasta. Iya. Menghancurkan swasta. Padahal mah ya itu yang menghancurkan swasta. Dan itulah jadi trigger kita juga melakukan judicial review. Nah, itu yang dulu berbau politik itu. Dulu swasta itu karena negara tahu nggak bisa ngelakuin pendidikan dasar tanpa swasta sama masyarakat. Dan bahkan sekolah swasta dulu lah yang hadir di bumi Nusantara ini. Sebelum pemerintah masuk, swasta yang ada. Sebelum negara ini ada itu swasta udah banyak. Yang di Sumatera, yang di mana tuh banyak kan seperti itu. Misalnya Muhammadiyah, coba itu bagaimana? Iya kan, keren banget tuh. Jadi artinya madrasah NU itu ya. Jadi dari dulu ada. Dipreteli, guru yang negeri gak boleh sekolah ngajar di situ, ya kan? Karena dulu tuh sebelum ada putusan MK bahwa sekolah swasta pendidikan masyarakat itu boleh mendapatkan bantuan, itu kan di polemik tuh akhirnya harus mendapatkan bantuan. Dari putusan MK bisa dilihat. Artinya ini nih goalnya nih, ini tuh gongnya bahwa negara, hei kau negara, kau ini harus berterima kasih sama swasta nih, ya kan? Karena membantu dari dulu mewujudkan pendidikan yang dulu sampai sekarang kualitas gitu loh, dan akses gitu loh. Ini sekarang harus disamain gitu loh, samain kualitas dan jadi swasta kan tetap selalu ada dalam sistem pendidikan nasional, karena dari awal juga kalau ditanya, saya pribadi juga swasta terus nih sekolah. Kecuali saya kebetulan negeri terus. Nah, kecuali sekolah kampusnya, kuliahnya negeri. Ya, dasarnya aku swasta terus. Ngelihat betul bedanya ya. Gimana guru gimana, siapa yang bayar bos? Guru di kalau gratis loh.
SPM tuh termasuk gaji guru personalia itu. Harusnya ya, harusnya seperti itu. Jadi Yang hari ini 900.000 kanggo opo gitu kalau kata orang Jawa. Memang ada satu solusi sebetulnya yang bisa diambil oleh pemerintah seluruh daerah khususnya ya kan, karena ini kan tanggung jawab daerah juga, yaitu sekolah satu atap sebetulnya harus lagi tuh, didorong lagi sekolah satu atap itu bagaimana Pak Jum? Sekolah satu atap itu sekolah negeri, ya kan, nanti siangnya setelah nggak dipakai digunakan. Untuk sekolah negeri juga, tapi waktunya beda. Kayak dulu SDN 01 pagi, SDN 02 siang. Itu menambah daya tamu. Persoalannya kan menambah pengajar aja kan. Betul. Menambah pengajar aja, karena itu yang harus didorong sebetulnya. Di Jakarta Jadi dulu ada, membuka akses juga ya. Membuka akses. Jadi jadi anak-anak yang dulu dimanfaatkan oleh anak-anak yang putus sekolah. Jadi sekolahnya siang memang, setelah jam anak-anak yang pagi ini selesai diganti sama mereka. Jadi sebenarnya banyak metode banyak solusi yang bisa diambil, tapi untuk memang membuka akses, ya kan, atau merger sekolah, ya kan, yang sekolah-sekolah yang sudah jarang penduduk, ya kan bisa diubah kan, jadi sekolah menengah atas atau itu. Yang banyak solusi. Ini memang tergantung niat baik ya. Niat baik dari pemerintah bagaimana political will-nya. Dan ini menjadi urgent sekali karena kita kan 2045 ya cita-citanya menuju Indonesia emas. Kalau persoalan akses terhadap pendidikan saja kita masih masih banyak sekali sekelumit permasalahan terhadap akses pendidikan. Bagaimana kita mau mencapai Indonesia emas 2045? Jadi Indonesia cemas. Jadi keputusan MK ini sebenarnya pintu masuk bagi perbaikan sistem pendidikan ya, gitu. Karena nanti ini kan akan ada lagi, berarti putusan MK ini akan merubah lagi, nanti ini harus direvisi nih Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan harus ada lagi peraturan pemerintahnya, harus ada lagi peraturan presidennya, harus ada lagi kaitannya dengan pemerintah daerah ya, di Kementerian Dalam Negeri ya, dan segala macamnya. Ini masih banyak kerjaan ya, tidak bisa langsung dikerjakan sekarang, tapi kita perlu membuat kajian-kajian ya. Jadi JPPI mungkin bisa bikin nanti kajian polis brief, kira-kira bagaimana ya, kira-kira bagaimana pemerintah menanggapi atau merespon terkait putusan MK ini, kan harus dilakukan nih. Itu final dan binding. Pemerintah nggak boleh mengabaikan putusan MK ini. Jadi bagaimana JPPI harus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Nah itu per hari ini kita podcast. Pak Kornas Mas Ubed sekarang lagi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lagi membahas mengevaluasi pembiayaan pendidikan. Memang harus dilakukan. Jadi mengevaluasi pembiayaan pendidikan. Perlu juga ya, buat kajian ini bagaimana? Bulan kemarin saya sama Fitra, kita JPP sama Fitra sama Fitra kita bikin series FGD tentang RU Sisdiknas. Temanya bulan lalu pembiayaan pendidikan. Udah ada draftnya pembiayaan sama Fitra kan, sama Pak Diul Hadi. Itu ya Fitra selama ini menjadi mitra Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta, mitranya JPPI dalam konteks kita juga kemarin membuat tracking budget anggaran pendidikan di beberapa daerah di Jakarta, Jawa Barat, Banten, di Tangerang Selatan. Itu memang civil society harus seperti itu gitu, karena terkadang ya mungkin lupa lah ya mereka gitu. Kita kan harus berprasangka baik. Harus diberikan. Jadi kemarin harus terus dikampanyekan. Dikampanyekan. Ini bukan persoalan JPPI saja, tetapi ini persoalan bangsa Indonesia. Semua orang. Closing statement ya, karena kita kan ini ada durasinya terbatas. Soalnya belum ada sponsor. Boleh nggak Fitra sponsornya? Nanti lanjutin diskusi di bawah ya. Boleh nggak sponsor nih Fitra? Kami tidak bisa menjawab karena perlu dikaji lebih dalam. Oke, baik, dikaji dulu. Jadi gini, kita closing statement ya, gitu. Nah, kalau nanti terakhir Fitra ya, gitu ya. Pak Jum, closing statementnya apa nih, Pak? Singkat, padat. Saya dalam konteks Jakarta ya, closing statement saya adalah kepada yang terhormat Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, tolong bantu Pak warga DKI Jakarta untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Bahwa hari ini mereka kerepotan Pak.
mereka kerepotan untuk mendaftarkan SPMB karena beberapa aturan-aturan yang lain yang mereka sebetulnya nggak bisa. Itu aja Pak. Terima kasih. Mas Ari. Ya saatnya sekarang mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, pendidikan tanpa diskriminasi. Oke. Anggaran itu kan hak dari oleh dan untuk kita semua ya, untuk rakyat, apalagi untuk generasi yang akan datang yang saat ini harusnya mengenyam pendidikan secara utuh gitu ya, dan kalau bisa menjangkau sampai pendidikan tinggi juga, dan ini tugas dari negara melalui APBN-nya harus dipenuhi ya. Gitu. Terima kasih buat ketiga narasumber kami yang luar biasa. Ini kita banyak mengkaji ya kenapa negara harus bertanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan. Kita berharap bahwa putusan MK ini tidak hanya putusan di atas kertas, tapi ada respon baik dari pemerintah, ada komitmen baik dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salam transparansi, daulat rakyat atas anggaran. Salam transparansi. Transparansi.